Selamat siang semuanya, saya Misela Farakinasih, absen 23. Dan saya Kezia Marlisa, absen 19. Kami dari kelas 10B SMA Sela 2 Yogyakarta, sekarang akan menjelaskan latar belakang tokoh-tokoh lagu daerah terkenal yang mungkin kalian tahu. Sekarang kami akan mulai menjelaskan, tonton sampai akhir ya. Yang pertama, ada Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki atau TIM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ismail Marzuki lahir dan besar di Jakarta dari keluarga Betawi. Ia dilahirkan di Kampung Kuitang, tepatnya di Kecamatan Senen, wilayah Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ismail Marzuki memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun ketika untuk pertama kalinya ia berhasil mengarang lagu O Sarinah pada tahun 1931. Ismail mempunyai ketertarikan yang mendalam pada bidang seni. Tahun 1936, Ismail memasuki perkumpulan orkes musik live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki turut aktif dalam orkestra radio pada Hozo Kanri Keiku Radio Militer Jepang. Ketika masa kependudukan Jepang berakhir, Ismail Marzuki tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Selanjutnya, ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang tidak mau bekerja dengan Belanda memutuskan untuk keluar dari RRI. Ismail Marzuki baru kembali bekerja di radio setelah RRI berhasil diambil alih. Ia kemudian mendapat kehormatan menjadi pemimpin Orkes Radio Jakarta. Pada saat itu, ia menciptakan lagu pemilihan umum dan diperdengarkan pertama kali dalam pemilu 1955. Ismail Marzuki tutup usia pada umur 44 tahun pada tanggal 25 Mei 1958 di kediamannya, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Setelah Ismail, ada Ki Narto Sabdo. Ki Narto Sabdo adalah seorang seniman musik dan dalang wayang kulit legendaris di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Ia menciptakan lagu Gambang Suling. Nama asli Ki Narto Sabdo adalah Sornato, merupakan putra seorang perajin sarung keris bernama Partinoyo. Kehidupan masa kecilnya yang serba kekurangan membuat Sornato putus sekolah dalam pendidikan formalnya, yaitu Standard School Muhammadiyah atau SD 5 tahun. Pada tahun 1945, Sornato berkenalan dengan pendiri grup wayang seorang Ngesti Pandowo, yaitu Ki Sastra Sabdo. Sejak itu, ia mulai mengenal dunia pedalangan di mana Ki Sastro Sabdo sebagai gurunya. Bahkan karena jasa-jasanya membuat banyak kreasi baru bagi grup tersebut, Sornato memperoleh gelar tambahan Sabdo di belakang nama aslinya. Gelar itu diterimanya pada tahun 1948, sehingga sejak saat itu namanya berubah menjadi Narto Sabdo. Ia menutup usia pada umur 60 tahun pada tanggal 7 Oktober 1985 di Semarang. Selanjutnya ada Ibu Sud. Saridyah Nyung atau lebih dikenal sebagai nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan dan seniman batik Indonesia, dan juga pengarang lagu Anak Kambing Saya, dan juga berbagai lagu daerah yang kemungkinan terkenal di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 26 Maret 1908 di Sukabumi, Jawa Barat, Hindia Belanda. Saridyah lahir sebagai putri bungsu dari 12 orang bersaudara. Selepas mempelajari seni suara, seni musik, dan belajar menggesek biola hingga mahir dari ayah angkatnya,
Saridiah melanjutkan sekolahnya di Hooger Quick School atau HKS, Bandung untuk memperdalam ilmunya di bidang seni suara dan musik. Setelah tamat, ia kemudian mengajar di HIS. Dari sinilah titik tolak dasar Saridiah untuk mulai mengarang lagu. Pada tahun 1927, ia menjadi istri Raden Mas Bintang Sudipjo, dan ia pun kemudian dikenal sebagai panggilan Ibu Sud, singkatan dari Sudipjo. Ibu Sud ketika menciptakan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, terinspirasi dari ayah kandungnya yang berasal dari perantau pelaut dari Bugis. Ibu Sud wafat pada tanggal 26 Mei 1993, makamnya terletak di Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Dan yang terakhir kita ada Muhammad Arif. Muhammad Arif adalah seorang seniman angklung caruk khas Osing yang berasal dari Banyuwangi. Ia juga pencipta lagu Soleram. Muhammad Arif diperkirakan lahir pada tahun 1904 atau 1905 dan ia berasal dari keluarga santri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Arif bergabung dengan organisasi Pesindo. Pada tahun 1950-an, ia bergabung dengan Lekra dan menjabat sebagai ketua bidang kesenian. Semenjak bergabung dengan Lekra, Muhammad Arif mendirikan sebuah grup angklung yang bernama Seni Rakyat Indonesia Muda. Peristiwa gerakan 30 September memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidupnya. Pada bulan Oktober 1965, Muhammad Arif ditangkap oleh tentara dan ditahan di markas polisi militer. Kemudian Muhammad Arif dipindahkan ke Kalibaru dan setelah itu ke Lowokwaru. Dia ditahan di Lowokwaru sampai bulan Desember 1965. Setelah itu, tidak ada kabar lagi mengenai beliau. Nah, sekian dari kami dan terima kasih.